Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Setia Muntai. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok Asas-Asas Manajemen. Bersama dengan dosen pengampu Fahri Esos MAP, materi yang kami angkat pada video ini adalah wewenang dan kekuasaan dalam manajemen. Saya Muhammad Sipah sebagai moderator yang akan memandu jalannya video ini, dan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 11 orang, masing-masing bekerja sama dalam membuat video ini. Samia, NPM 2022439, alamat Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik. Heldayanti, NPM 2022407, alamat Jalan Peternakan, Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan. Jamila, NPM 2022411, alamat Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik. Muhammad Sipah, NPM 2022424, alamat Amuntai, Desa Kutaraja, Jalan Keramat. Fahriyati, NPM 2022432, alamat Desa Karyas Dalam, Kecamatan Banjang. Nadia Sari, NPM 2022426, alamat Jalan Sukaramai, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik. Siti Jahratun Nufus, NPM 2022443, alamat Desa Sungai Luang Hulu, Jalan Polder, Kecamatan Babirik. Gusti Muhammad Amrullah, NPM 2022405, alamat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kalua, Desa Pudak Setegal. Gini Anjani, NPM 2022436, alamat Rantau Karau Raya, Kecamatan Sungai Pandan. Hidayati, NPM 2022408, alamat Amuntai, Desa Telaga Hanyar, Jalan Anggrek. Muhammad Maulidi Nur, NPM 2022417, alamat Jalan Guntung Lampihong, Desa Tabing Laring, Kecamatan Amuntai Utara. Pengertian wewenang itu adalah authority yang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, atau bisa jadi tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi wewenang itu merupakan hasil delegasi pelimpahan wewenang dari sisi atas ke bawah dalam sebuah organisasi. Wewenang menurut para ahli Louis A. Allen, wewenang adalah sejumlah kekuasaan atau power dan hak atau right yang didelegasikan pada suatu jabatan. Menurut para ahli GRPRI, wewenang merupakan kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang. Menurut para ahli Harold Scott dan Carol O'Donnell, wewenang adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Menurut para ahli R.C. Davis, wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain agar melakukan hal tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Wewenang seperti halnya syarat dalam tubuh manusia, tanpa otak dan syarat tubuh manusia tidak dapat berfungsi. Jenis-jenis wewenang. 1. Wewenang lini.
Wewenang yang terjadi bila terdapat hubungan wewenang langsung antara atasan dan bawahan, yang berarti tiap manajer melakukan wewenang yang utuh kepada seluruh bawahannya. 2. Wewenang staf biasanya mempunyai hak untuk memberikan saran, usulan jasa, dan pendapat pada manajer ini. 3. Wewenang fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf dan yang spesifik. 4. Wewenang personal. Kewibawaan seseorang karena kecakapan perilaku dan kemampuan sehingga menjadi disegani. Sumber-sumber wewenang. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu 1. Teori formal atau klasik Ravel. Wewenang adalah penganugeraan. Wewenang ada karena seseorang tersebut diberi, dilimpahi, atau diwarisi hal tersebut. 2. Teori penerimaan atau asset theory of authority. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang mempengaruhi atau influenza yaitu berasal pada penerima yang memutuskan untuk menerima atau menolak. Batas-batas wewenang. Yang pertama, kemampuan jasmania. Artinya, manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan bawahannya. Yang kedua, pembatasan ekonomi. Artinya, seorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer tidak dapat memerintahkan atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar dan persaingan. Yang ketiga, partnership agreement. Artinya, wewenang seorang tetap dibatasi oleh rekannya, misalnya oleh dewan komisarisnya. Yang keempat, lembaga. Artinya, wewenang seorang manajer tetap dibatasi oleh kebijakan dan prosedur lembaga bersangkutan. Yang terakhir, pembatasan hukum. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku. Kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan atau dengan tujuan merubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi. Kekuasaan inilah yang menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan. Menurut para ahli, ada beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian kekuasaan. Di antaranya yaitu 1. Menurut Walter North, kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. 2. Menurut Ramlan Subakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. 3. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah sebuah kemampuan di dalam suatu hubungan sosial dalam melaksanakan kemauan sendiri walaupun mengalami sebuah perlawanan dan juga apapun dasar dari kemampuan tersebut. 4. Menurut Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu kemampuan dari seseorang atau kelompok orang tertentu yang bisa menentukan apa yang harus dilakukan orang atau kelompok lain demi mencapai tujuan pihak pertama. Sumber-sumber kekuasaan. Pertama, ada kekuasaan menghargai atau red power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Kedua, kekuasaan memaksa atau coercive power. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Ketiga, kekuasaan sah atau legitimate power. Berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi
dimiliki dalam organisasi. Keempat, kekuasaan keahlian atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir, kelima, kekuasaan rujukan atau referred power. Ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, kekarisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Sisi positif kekuasaan. Kekuasaan ditandai dengan adanya perhatian pada pencapaian tujuan kelompok. Manajer yang menggunakan kekuasaan positif mendorong anggota kelompok untuk mengembangkan kekuatan dan kecakapan yang mereka butuhkan untuk meraih sukses, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota suatu organisasi. Penggunaan kekuasaan secara tepat merupakan motivator besar bagi para anggota organisasi atau suatu perusahaan. Dampak negatif kekuasaan mengandung arti bahwa memiliki kekuasaan berarti menguasai orang lain yang lebih lemah. Kepemimpinan yang didasarkan atas sisi negatif kekuasaan memperlakukan seseorang tidak lebih dari seorang budak. Hal ini jelas merugikan karena orang-orang yang merasa hanya menjadi budak akan cenderung menentang kepemimpinan dan akan menjadi pasif, biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif. Ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik. Mereka hanya berpikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan. Bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya karena keterbatasan daya pikir tadi. Wewenang merupakan hal untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Perbedaan wewenang dan kekuasaan jelas terlihat pada kata hak dan kemampuan. Jika dalam kekuasaan, maka kita memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Sedangkan dalam wewenang, kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain. Oke, sekian video kali ini. Kami dari kelompok 1 dan saya Muhammad Sipa mengucapkan thanks for watching and ciao. Sudah. Nah, itu lah.